Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pada kesempatan ini saya akan bagikan ya lanjutan curhatan dari saudari kita Zelda, anak mendiang Ustadz Agustan ya, dimana pada video ini nantinya beliau menyampaikan soal pelecehan ya yang juga sempat viral, di mana katanya nih ya ada pelecehan dialami oleh saudara kita Zelda. Tetapi nantinya kita akan melihat bahwa sebenarnya itu tidak ada terjadi. Sebab itu barang siapa juga yang sempat ya mengupload video soal pelecehan ini, kalau boleh ya segera dihapus karena itu tidaklah benar ya. Maka untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung melihat saja bagaimana penyampaian dari adik kita atau saudari kita Zelda lewat videonya berikut ini. Dan ini dia teman-temannya. Habis itu yang terakhir ini soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Dan buat kalian yang nyebarin video-video itu tuh jujur sangat mengganggu aku karena aku udah pindah sekolah. Tapi ada beberapa teman-teman aku yang tahu tentang videonya, dan itu sebenarnya mengganggu aku banget, sangat mengganggu. Dan aku jadi ngerasa tertekan ya, karena kayak malu lah. Malu karena orang-orang tuh taunya tuh aku tuh tentang hal yang kayak aku tuh udah gak suci lagi karena dilecehin apa segala macam. Aku malu ya, malu. Dan apa ya, dan aku ngelakuin hal itu karena aku tuh di rumah tuh dapet tekanan. Jadi sebelum itu kejadian, sebelum hal yang tentang pelecehan itu kecerita sama aku, nah aku tuh dapet tekanan dari papa. Dimana aku tuh ya seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngurusin papa, ngurusin juga jualan, dan aku juga harus sekolah. Nah, papa tuh sering banget marahin aku akhir-akhir itu kan, dan papa ngusir aku. Sebelum aku pergi dari rumah itu tuh aku udah diusir juga kan. Aku udah bilang kalau aku tuh udah pernah diusir. Nah, aku tuh diusir, disuruh pindah ke Sukabumi atau ikut ke mami papi. Nah, aku tuh ini kan kayak kalau di mami papi aku mikir sekolah aku tuh kejauhan, karena kalau dari mami papi ke sekolah aku yang di sana itu tuh jauh, sekitar sejam lah. Itu tuh kalau macet, kalau nggak macet ya 40 menitan, cuman tetap aja jauh kan, jauh. Terus kayak dan di mami papinya juga emang penuh orang ya. Aku orangnya tuh nggak enakan sebenarnya. Mami papi mah terima-terima aja, cuman aku tuh tipe yang nggak enakan, dan aku tuh lebih milih aku tuh pengennya tuh kos, aku tuh pengennya tuh tinggal sendiri biar akunya juga bisa, istilahnya tuh bisa lebih istirahat, lebih leluasa lah. Nah kan kalau misalnya aku di papa kan ya papa minta jagain apa segala macam. Sebenarnya aku nggak pernah mempermasalahin aku ngejagain papa, cuman aku tuh minta pengertian papa karena aku tuh capek. Dan papa tuh ngomongnya tuh kayak kamu mah capek terus terus dia tuh ngomong kayak, terus bedanya kamu sama adik kamu apa, kan adik kamu kan nggak bisa. Jadi adik aku tuh kemarin-kemarin tuh kayak tiap di video call tuh nggak pernah diangkat kan. Terus kayak dia ngomongnya capek sekolah. Nah terus aku tuh dibanding-bandingin sama dia kayak, terus bedanya kamu sama adikmu tuh apa, kamu juga alasannya capek ya. Tapi emang kenyataannya memang aku tuh capek, karena ya bayangin aja dong, aku harus ngurusin semua itu sekaligus dalam satu hari gitu. Nah disitu akhirnya aku tuh minta buat aku ngekos aja, cuman papa nggak ngasih. Akhirnya
aku ngomong kayak gitu. Dan ternyata setelah aku ngomong kayak gitu tuh aku tuh nggak tahu bakalan jadi kepanjangan kayak gini ya, sampai dilaporin ke polisi. Dan dilaporin ke polisi itu tanpa persetujuan aku. Jadi itu tuh nggak ada nanya kayak ini setuju dilaporin atau enggak. Jadi aku tiba-tiba tahu kalau itu udah dilapor tuh pas aku mau divisum. Jadi sebelumnya tuh aku nggak tahu bakalan dilaporin. Soalnya waktu itu cuma diomongin doang, tapi kayak belum minta persetujuan aku. Dan waktu aku tahu juga aku kaget. Di situ aku bilang ke mbak polisinya, ke ibu polisinya kayak, Bu, ini nggak bisa dicabut aja soal ini, bilang gitu kan. Terus ya ibunya bilang nggak bisa karena sudah berproses kan, dan mau nggak mau aku harus ikutin visum itu. Tapi pada hari itu aku kabur dari visumnya karena aku berpikir kalau misalnya visum yang nggak aku lanjutin kan pasti kasusnya tuh nyangkut lah istilahnya, nggak berjalan gitu. Nah nanti kasusnya tuh bisa hilang karena akunya nggak mau divisum. Aku berpikir kayak gitu, aku kabur. Dan pas aku kabur aku ketangkep sama temennya si ibu polisi ini. Dan setelah aku ketangkep akhirnya aku nggak mau di ini. Dan aku debat lah sama papa. Kayak papa ngomongnya, kamu itu kalau nggak mau di kayak gini bisa papa yang masuk penjara, kata papa gitu. Terus ya aku bilang, tapi kan papa ngelaporin tanpa persetujuan aku. Papa belum nanya aku emang mau dilaporin atau enggak ya. Terus kayak akunya juga nanya ke papa polisinya kayak, Pak, kalau misalnya aku gak ngelakuin ini papa bisa masuk penjara. Terus kayak si papa polisinya bilang bisa, tapi kalau misalnya si pihak dari yang sananya ngelaporin balik. Dan mami papi itu gak pernah mau ngelaporin papa balik karena ya emang papi mah gak mau. Dan aku juga udah yakin. Terus aku bilang ya mami papi mah gak akan mau ngelaporin papa balik karena mami papi mah ya aku tahu mereka baik kok, kata aku kayak gitu kan. Terus akhirnya papa disitu emang udah pasrah juga kan. Terus ya akhirnya dia kesel sama aku. Dan itu pulanglah kita. Udah pulang gak pulang dulu, kita ke psikolog dulu. Kita ke psikolog cari jalur tengahnya. Dan akhirnya aku divisum ulang kan, tapi nggak pada hari itu, setelah hari-hari selanjutnya. Nah pada hari itu aku pulang ke rumah. Terus aku lagi capek, aku pulang, tiba-tiba papa nelpon. Jadi waktu itu papa sempat nitipin uang aku sekitar 2 juta berapa ratus gitu, pokoknya nggak, sekitar 2.300.000 atau 2.200.000 gitu. Itu tuh hasil dari gajinya papa. Papa ngomong ke aku tuh dia nitipin uangnya tuh 3 juta. Dan sedangkan uang itu aku inget banget uangnya tuh gak ada 3 juta, uangnya tuh cuma sekitar 2 juta lebih. Dan uangnya juga udah kepake buat ngebayar yang kerja di papa, yang ngebantuin kerja di papa. Itu tuh kan kadang papa suka minta tolong tukerin uang, aku ambil uang dari situ. Dan belum lagi papa suka minta tolong beli ini itu, beli makanan, beli apa segala macam. Nah udah aku beliin, dan uangnya tuh emang udah tinggal dikit banget. Terus akhirnya di situ tuh papa marah-marah ke aku karena kayak ngomongnya aku tuh boros, aku tuh pembohong lah apa segala macam. Ya anak mana sih yang gak sakit hati kayak dituduh-tuduh kayak gitu. Sedangkan kayak lagi posisi lagi capek-capeknya juga ya, karena habis hari di visum itu belum lagi berantem sama papa juga pas siangnya karena tentang visum itu kan. Habis itu Oke, jadi itu teman-temannya kita sudah dengarkan sendiri ya apa yang sudah disampaikan oleh adik kita Zelda ini, bahwa tidak ada terjadi yang namanya pelecehan ya. Tapi saya nggak ngerti mau bilang apa ya, saya nggak tahu bagaimana posisinya. Yang jelas bahwa dengan apa yang disampaikan oleh adik kita Zelda ini sudah sangat jelas sekali
bahwa soal pelecehan yang selama ini mungkin ya pernah atau sempat viral ya, istilah dilakukanlah hal yang tidak terhadap saudari kita Zelda, tapi itu semuanya sekali lagi tidak ada terjadi ya. Itu bukan saya yang bilang ya, tapi itu langsung disampaikan oleh adik kita Zelda tadi ya. Sebab itu saya pikir hal yang begini-begini tidak usah lagi dilanjutkan ya. Saya malah memberikan satu pesan kepada kita semua ya, bahwa apa yang tadi dialami, yang sejak kemarin saya juga sudah bagikan kepada kita semua, bagaimana yang dialami oleh saudara kita Zelda ketika masih bersama dengan orang tuanya. Memang dia ya harus jujur ya, dia capek ya selama dia menjaga orang tuanya. Bukan berarti dia bersungut-sungut, tapi itulah yang dialaminya gitu ya. Artinya memang ya itu realitanya, tetapi semua yang dia lakukan memang tulus untuk orang tuanya. Hanya saja sebagai seorang anak pada saat itu ya, dia juga berharap ada pengertian dari orang tuanya gitu kan. Nah, tapi semuanya sudah selesai ya, papanya sudah duluan dan juga ibunya ya, yang terakhir di tanggal 18 Agustus. Ayolah kita doakan saudari kita Zelda ini ya, semoga saja dia menjadi anak yang berguna bagi banyak orang ya, dan terlebih-lebih kalau kita mendoakan adik ini menjadi seorang hamba Tuhan ya, yang Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa, tanpa melihat agama apapun orang yang nantinya akan dia layani. Yang pentingnya dia tetap percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.